Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di seri tutorial desain grafis komputer menggunakan aplikasi CorelDRAW. Teman-teman semua, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya menginstal CorelDRAW X7 sampai selesai. Bagi teman-teman yang ketinggalan videonya, silahkan ditonton videonya. Link videonya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sehingga channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat. Baik teman-teman, langsung saja. Untuk memulai tutorial kali ini, kita akan membuka aplikasi CorelDRAW kita. Namun sebelumnya, yang perlu kita ingat, kalau teman-teman menginstal CorelDRAW menggunakan cara yang kita praktekkan pada video kedua, sebelum membuka Corel, teman-teman harus mematikan dulu koneksi internet. Kalau teman-teman menggunakan komputer, silahkan klik kanan pada icon internet, kemudian open network, kemudian cari change adapter setting ya. Kemudian pada adapter yang terkoneksi ke internet, silahkan diklik kanan kemudian disable. Setelah itu kita langsung buka aplikasi CorelDRAW-nya. Jika aplikasinya sudah terbuka, langsung saja kita buat new dokumen. Kita beri nama menggambar objek. Untuk size-nya kita berikan saja 4. Satuannya cm. Orientasinya kita buat saja landscape. Mode warnanya kita buat JMYK dan resolusinya kita buat 100. Kemudian setelah selesai seperti ini, langsung saja kita oke. Nah teman-teman, di video yang pertama kemarin kita sudah mengenal menu-menu atau fitur-fitur dari aplikasi CorelDRAW ini. Jika teman-teman belum menonton videonya, silahkan teman-teman tonton dulu sampai habis dan dipahami dulu. Kita sudah mengetahui bagian ini disebut atau dinamakan toolbox ya teman-teman ya. Kalau toolbox di CorelDRAW untuk teman-teman hilang, silahkan teman-teman munculkan dengan cara klik kanan pada bagian ini. Kemudian pastikan menu toolbox-nya tercentang ya. Kalau sudah, pada toolbox ini ada banyak sekali alat-alat yang bisa kita gunakan. Nah, untuk menggambar objek yang kita gunakan adalah mulai dari Pix Tool sampai Polygon Tool ya teman-teman ya. Yang pertama kita akan mencoba membuat objek dengan bentuk persegi. Jadi teman-teman, untuk menggambar objek berbentuk persegi di CorelDRAW bisa kita gunakan tool rectangle ya, rectangle tool. Rectangle tool ini kita bisa gunakan, kita klik coba. Kemudian letakkan kursor teman-teman, ditahan dan ditarik ke bawah seperti ini. Ini sudah menjadi bentuk persegi. Rectangle tool ini bisa kita gunakan untuk membuat persegi secara vertikal maupun horizontal. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat persegi yang diagonal? Kita bisa menggunakan 3 point rectangle ya. Coba kita praktekkan 3 point rectangle. Kita letakkan kursor, kita tarik dan kita arahkan ke arah yang kita inginkan. Seperti ini teman-teman ya. Jadi bisa dipahami ya, rectangle tool ini adalah alat yang digunakan untuk membuat persegi baik secara horizontal maupun vertikal maupun secara diagonal. Seperti itu teman-teman ya. Nah teman-teman, di CorelDRAW pastikan setelah teman-teman bekerja menggunakan alat-alat selain Pix Tool, pastikan sebelum melanjutkan pekerjaan teman-teman mengembalikan posisi kursor di posisi Pix Tool. Kenapa?
Contohnya seperti ini, saya contohkan. Kita membuat persegi. Kemudian ternyata persegi yang kita buat ini ukurannya belum sesuai. Atau posisinya belum sesuai. Kita ingin memindahkannya. Kita tidak bisa langsung memindahkan seperti ini. Melainkan kalau posisi kursor masih pada posisi ini, kita malah membuat objek baru. Jadi, teman-teman pastikan posisi kursor harus di sini dulu pada pixel ini. Pixel. Kemudian baru kita bisa menggesernya atau mengecilkannya ataupun memutarnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pastikan, sekali lagi pastikan posisi kursor harus berada pada pixel, baru kita bisa memanipulasi objek yang baru saja kita buat. Nah, kembali lagi pada tata cara membuat objek berbentuk persegi. Setelah kita membuat objek berbentuk persegi, kita bisa mengatur sudutnya ini dengan cara pada properti bar ini kita atur sudutnya seperti ini, atau kita bisa merubah bentuk sudutnya cekung ke dalam. Kalau ini kan cekung keluar, yang ini untuk sudut cekung ke dalam, yang ini adalah untuk sudut lurus. Kalau teman-teman ingin membuat persegi yang sama sisi, bisa kita lakukan dengan cara sebelum teman-teman mendrag kursor seperti ini, pastikan teman-teman mengklik dan menahan tombol kontrol CTRL ya teman-teman ya. Teman-teman tekan dulu tombol kontrol, kemudian tarik objeknya seperti ini. Ini perseginya sudah sama sisi, lebar dan tingginya sudah sama panjangnya. Selanjutnya yang kedua, kita akan membuat objek yang berbentuk elips atau lingkaran. Untuk membuat objek berbentuk elips atau lingkaran, teman-teman bisa menggunakan ellipse tool ya teman-teman ya. Kita tekan ellipse tool, kemudian seperti tadi kita letakkan kursor, kita tahan, klik kiri, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Ini sudah menjadi bentuk lingkaran. Nah, seperti cara membuat persegi tadi, kalau teman-teman ingin membuat lingkaran yang benar-benar bulat, kan seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita asal membuat lingkaran, ini tidak bisa dipastikan lingkaran yang kita buat ini akan benar-benar bulat. Nah, bagaimana caranya biar lingkaran yang kita buat itu bisa menjadi benar-benar bulat? Caranya seperti tadi, kita tahan tombol kontrol, baru kita buat objek. Nah, ini lingkaran yang kita buat sudah benar-benar bulat ya. Selanjutnya kita akan membuat objek dengan banyak sudut. Untuk membuat objek dengan banyak sudut, kita bisa menggunakan polygon tool ya teman-teman ya. Polygon tool, coba kita klik, kemudian kita drag. Teman-teman perhatikan pada bagian properti bar ini, angka 4 ini adalah untuk mengatur sudut dari objek yang kita buat. Karena kita men-setting sudutnya 4, maka menjadi 4 sudut seperti ini. Kalau kita tambahkan sudutnya, coba, maka menjadi segi 5. Kita tambahkan lagi menjadi segi 6. Kita tambahkan lagi menjadi segi 7 dan seterusnya seperti itu ya. Atau bisa kita lakukan sebelum kita membuat objek dengan polygon tool, kita atur dulu sudutnya. Kita atur 3 sudutnya, kemudian kita drag, maka akan menjadi segitiga karena sudutnya kita atur 3. Nah, selanjutnya jika kita ingin menggambar objek yang selain persegi, lingkaran, dan objek berbentuk sudut, kita bisa juga menggambar objek bebas atau yang disebut kurva ya teman-teman ya. Untuk membuat kurva di CorelDRAW kita menggunakan tool freehand. Coba kita klik tool freehand ini pada bagian segitiga di bawah kecil ini, segitiga hitam ini kita klik.
Di sini akan memunculkan menu-menu tersembunyi lainnya. Nah teman-teman, kalau saya pribadi jarang menggunakan ini, jarang menggunakan ini. Saya yang sering gunakan adalah freehand, 2-point, bezier, dan pen tool ya. Coba kita praktekkan cara membuat kurva menggunakan bezier tool. Kita klik dulu, kemudian kursornya kita letakkan pada satu tempat, kemudian kita letakkan di sisi yang lain. Ditahan dulu ya teman-teman ya, jangan dilepaskan dulu, kita arahkan seperti ini. Kemudian kita letakkan lagi pada satu sisi, kita letakkan lagi, kita letakkan dan tahan, kita tarik ke sini, dan kita akhiri di awal mula kita meletakkan kursos. Maka sudah menjadi bentuk sebuah objek kurva seperti itu ya teman-teman ya. Nah setelah membuat kurva, kita bisa mengedit kurvanya. Untuk penjelasan kurva ini mungkin akan kita jelaskan di video yang selanjutnya ya teman-teman ya. Untuk cara mengedit kurva ini akan kita buat tutorial khusus, karena ini nanti penjelasannya agak panjang ya teman-teman ya. Untuk materi kali ini kita hanya mempraktekkan bagaimana caranya menggambar objek seperti itu. Dan teman-teman juga bisa menggunakan menu-menu yang lain ini, silahkan teman-teman coba sendiri. Nah teman-teman, untuk yang selanjutnya kita akan langsung membuat sebuah objek yang berbentuk benda. Kalau tadi kita mempelajari bagaimana cara menggambar, sekarang kita akan langsung membentuk sebuah benda ya teman-teman ya. Yang pertama kita akan membuat objek yang berbentuk seperti ini. Cara menggambar objek berbentuk seperti ini, bentuk apa ini? Bentuk gelas ya teman-teman ya. Caranya, yang pertama kita buat dulu sebuah bentuk persegi. Setelah itu kita jadikan persegi ini menjadi kurva. Caranya, pastikan posisi kursor kita berada pada fix tool, dan objek ini sudah terseleksi. Kemudian kita klik kanan dan klik convert to curve ya, convert to curve. Kemudian ini kita edit menggunakan shape tool. Kita geser garisnya ke dalam, yang bawah juga kita geser, lalu kejauhan bisa kita atur sendiri bentuknya. Dia setelah menjadi seperti ini, kita buat sebuah lingkaran. Setelah itu kita edit pada bagian bawahnya ini menggunakan shape tool lagi. Kita lengkungkan pada bagian bawahnya. Seperti ini. Kemudian kita akan memotong garis yang berada pada tengah lingkaran ini. Cara memotong garis kita bisa menggunakan alat yang bernama virtual segment delete. Virtual segment delete, kemudian letakkan pisaunya yang berbentuk pisau ini, kita letakkan di pada garis yang ingin kita potong, maka garisnya sudah terpotong. Nah selanjutnya kita kasih warna dengan cara kita klik smart fill tool, kita letakkan di sini, kemudian kita klik warna yang kita inginkan seperti ini, dan yang atas kita beri warna abu-abu. Nah sudah menjadi bentuk seperti yang kita inginkan. Selanjutnya kita ingin menggambar objek yang kedua. Cara membuat objek seperti yang kedua ini caranya hampir sama dengan yang pertama. Kita hanya membuat persegi dan lingkaran. Pertama kita buat dulu sebuah persegi. Pastikan kursornya sudah berada pada fix tool.
Kemudian kita atur sudutnya. Pada pengunci sudut ini kita buka kuncinya. Kemudian yang sudut atas kanan kita lengkungkan sedikit. Sudut kiri bawah juga kita lengkungkan. Kemudian setelah itu kita buat objek persegi ini menjadi kurva. Caranya seperti tadi, pastikan objek yang terpilih, kemudian klik kanan dan convert to curve. Setelah seperti itu kita edit menggunakan Shapes Tool. Setelah menjadi bentuk kasar seperti ini, kita buat sebuah lingkaran yang benar-benar bulat. Caranya kita tekan tombol kontrol, kemudian kita buat lingkaran. Jadi kita lepaskan dulu mouse kita, jangan kontrolnya dulu ya teman-teman ya. Yang kita lepaskan mouse kita dulu, baru kontrolnya kita lepaskan. Seperti itu. Kita lepaskan. Kemudian untuk lingkaran ini kita copy dengan cara kita duplikat. Tekan Ctrl D pada keyboard teman-teman, Ctrl D ya. Ctrl D. Kemudian objeknya kita geser. Kalau lingkarannya kurang besar, bisa kita besarkan. Kita ulang. Ini lingkarannya kurang besar, kita besarkan dikit. Diulang lagi, Ctrl D, kemudian geser lingkarannya, sudah menjadi seperti ini. Kemudian kita gunakan lagi Smart Fill Tool seperti ini. Kemudian kita beri warna. Kemudian lingkarannya kita kecilkan. Nah, untuk mengecilkan lingkaran ini biar lingkarannya bisa kiri kanan bisa ikut, teman-teman tekan dulu tombol shift ya. Tekan tahan tombol shift, kemudian baru kita mengecilkan objek. Seperti itu. Kemudian yang ini kita seleksi, garis dalam ini kita seleksi. Kemudian tekan tombol delete. Dan ini juga kita kecilkan. Kira-kira hampir sama dengan ini besarnya. Bisa kita beri warna hitam, ini juga kita beri warna hitam. Setelah menjadi seperti ini, baru kita menggambar yang bagian dalam menggunakan freehand ya teman-teman ya. Kita letakkan satu sini, kita taruh di sini, kita letakkan lagi di sini, kita letakkan di sini, di sini, di sini, sini dan di sini. Seperti itu. Kita edit sedikit menggunakan Shapes Tool. Freehand, letakkan di sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, sudah menjadi seperti ini. Kita edit sedikit, kita lengkungkan. Nah, silakan teman-teman praktekkan sendiri ya. Sudah jadi ya teman-teman ya, objek yang ingin kita buat. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman cara membuat objek di CorelDRAW. Kemudian satu lagi, kalau ini tadi kita membuat persegi, membuat lingkaran dan membuat sudut,
kemudian menggambar kurva, teman-teman juga bisa menggambar bentuk-bentuk lain di Corel Draw. Caranya, silakan teman-teman klik kanan di sini di sembarang tempat, pokoknya jangan di dalam objek ya. Di area bebas teman-teman klik kanan, kemudian create object. Teman-teman lihat di sini ada banyak sekali objek yang bisa kita gunakan. Ada bentuk bintang, ada bentuk bintang segi banyak, dan lain sebagainya. Atau bisa juga teman-teman pada poligon ini, teman-teman klik segitiga ini. Di sini teman-teman silakan pilih yang ingin teman-teman buat. Saya ingin membuat bentuk shapes ya, shape yang berbentuk pita. Kita gunakan banner shapes. Teman-teman lihat ini pada bagian properti ini, klik segitiganya. Nah, di sini ada banyak pita yang bisa kita gunakan. Kita ingin membentuk pita yang seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, itu tadi teman-teman bagaimana cara menggambar objek sederhana di Corel Draw. Semoga bisa teman-teman pahami. Apabila ada kesulitan, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Semoga tutorial dapat bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.